Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulia Rahma, PM 240 340 166 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Program Studi Teknik Lingkungan. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang terbayang ketika kita mendengar bela negara? Mungkin sebagian besar dari kita langsung berpikir tentang militer, senjata, atau perang. Namun sebenarnya bela negara di era modern jauh lebih luas dari itu. Bela negara adalah kontribusi nyata setiap warga negara dalam membangun dan melindungi Indonesia, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sebagai mahasiswa teknik lingkungan, kita memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan Indonesia, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari ancaman lingkungan. Mengapa itu penting? Karena Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan udara yang semakin parah, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta perubahan iklim yang mengancam kehidupan, dan juga krisis air bersih di berbagai daerah. Sebagai calon insinyur lingkungan, kita adalah bagian dari solusinya. Nah, tujuan dari presentasi saya hari ini adalah menjelaskan bagaimana mata kuliah yang kita pelajari di program studi teknik lingkungan berkaitan dengan bela negara, menunjukkan kontribusi nyata yang kita bisa berikan untuk Indonesia, dan meningkatkan kesadaran kita tentang peran penting insinyur lingkungan dalam ketahanan nasional. Artikel ini saya susun dengan metode studi literatur dengan menganalisis 8 mata kuliah yang saya pelajari di teknik lingkungan serta jurnal-jurnal ilmiah terkait ketahanan nasional dan pembangunan keberlanjutan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Saya akan menjelaskan 8 mata kuliah dan bagaimana kaitannya dengan bela negara. Yang pertama yaitu ada ekonomi teknik. Di mata kuliah ini kita belajar menghitung kelaikan finansial suatu proyek, menghitung MPF, IRR, dan analisis biaya manfaat. Kaitannya dengan bela negara yang sangat jelas, Indonesia adalah negara berkembang dengan anggaran terbatas, sehingga setiap rupiah untuk proyek lingkungan harus digunakan secara optimal. Pemborosan anggaran sama dengan pengkhianatan terhadap rakyat yang sudah membayar pajak. Contoh nyata ketika pemerintah harus memilih antara membangun instalasi pengolahan air limbah konvensional atau sistem wetland buatan. Kita sebagai insinyur harus bisa menghitung mana yang lebih efisien dalam jangka panjang. Wetland mungkin butuh lahan yang lebih luas, tapi biaya operasionalnya jauh lebih rendah. Dengan penguasaan ekonomi teknik, kita bisa memastikan investasi lingkungan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Adapun mata kuliah kedua yaitu perpetaan geospasial atau GIS. Di sini kita belajar membuat dan menganalisis peta menggunakan teknologi GPS, citra satelit, dan software GIS. Kaitannya dengan bela negara sangat krusial karena Indonesia punya lebih dari 7.000 pulau. Tanpa pemetaan yang akurat, sulit untuk mengawasi dan melindungi wilayah-wilayah ini dari eksploitasi ilegal. Aplikasi nyatanya antara lain memantau deforestasi dan illegal logging dengan menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi area yang mengalami pengundulan hutan secara ilegal dan membuat peta daerah rawan banjir atau longsor untuk penanggulangan bencana dan memetakan daerah aliran sungai dan untuk memastikan distribusi air yang adil. Ini adalah bentuk nyata menjaga kedaulatan dan sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga yaitu ada mata kuliah mekanika fluida. Mata kuliah ini mempelajari perilaku air dan fluida, bagaimana air mengalir dalam pipa atau sungai. Kaitannya dengan bela negara terletak pada pengelolaan sumber daya air nasional. Air bersih adalah hak dasar setiap warga negara. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kontribusi kita melalui ilmu ini adalah merancang sistem distribusi air bersih yang efisien untuk kota atau desa, merancang sistem irigasi pertanian untuk memastikan petani dapat air cukup dan mendukung ketahanan pangan nasional, serta merancang sistem pengendalian banjir. Menurut data, banjir adalah bencana yang sering melanda Indonesia. Mengurangi resiko banjir sama dengan melindungi rakyat Indonesia secara langsung. Yang keempat yaitu ada mata kuliah mekanika tanah.
Di sini kita belajar tentang sifat-sifat tanah, kekuatan tanah, dan stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. Kaitannya dengan bela negara sangat penting untuk pembangunan infrastruktur lingkungan yang aman. Contohnya dalam merancang tempat pembuangan akhir atau TPA, kita harus memastikan TPA tidak mencemari air tanah dan merancang liner yang tepat sesuai jenis tanah. Untuk stabilitas lereng, karena Indonesia rawan longsor, kita bisa mengidentifikasi lereng berbahaya dan merancang sistem stabilisasi dan untuk infrastruktur pengolahan limbah, kita harus memastikan struktur dibangun di atas fondasi yang kuat dan tidak rusak. Setiap tahun tanah longsor menelan korban jiwa. Dengan ilmu ini kita bisa mencegah tragedi tersebut. Yang kelima yaitu mata kuliah statistika. Pada mata kuliah ini mengajarkan bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Kaitannya dengan bela negara adalah pemerintah membutuhkan data akurat untuk membuat kebijakan lingkungan yang tepat. Aplikasinya antara lain monitoring kualitas air sungai dengan menganalisis data untuk mengetahui apakah sungai masih layak untuk sumber air, penelitian lingkungan untuk menguji efektivitas teknologi pengolahan limbah, dan evaluasi program lingkungan seperti program bank sampah. Penelitian menunjukkan 60 hingga 70% sungai di Indonesia tercemar. Data seperti ini didapat dari analisis statistik yang tepat dan menjadi dasar kebijakan pengendalian pencemaran. Yang keenam yaitu ada mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Kita mempelajari peran mikroorganisme dalam lingkungan seperti bakteri, virus, dan fungi. Kaitannya dengan bela negara ada dua aspek penting. Aspek yang pertama adalah melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan air minum bebas dari patogen, mencegah wabah penyakit seperti kolera dan diare, serta monitoring kualitas mikrobiologis air. Aspek kedua adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk pengelolaan air limbah, di mana bakteri menguraikan bahan organik dalam limbah dengan efisiensi bisa mencapai 70 hingga 90%. Juga untuk bioremediasi di mana bakteri membersihkan tanah yang tercemar minyak atau pestisida. Selanjutnya, tanpa mikroorganisme, pengolahan limbah akan sangat mahal. Mereka adalah pekerja yang membantu kita menjaga lingkungan. Yang ketujuh yaitu ada mata kuliah bela negara itu sendiri. Dalam mata kuliah ini mengajarkan tentang cinta tanah air, sejarah perjuangan, nilai-nilai Pancasila, dan ancaman terhadap NKRI. Relevansinya untuk teknik lingkungan adalah mata kuliah ini membuka perspektif bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya militer, tapi juga kerusakan lingkungan, krisis air bersih, perubahan iklim, dan korupsi dalam proyek lingkungan. Yang paling penting, mata kuliah ini menanamkan integritas. Kita harus punya kejujuran tinggi dalam menjalankan proyek lingkungan. Korupsi tidak hanya merugikan uang negara, tapi juga nyawa dan kesehatan masyarakat. Yang kedelapan yaitu kewirausahaan. Kita belajar memulai dan mengelola usaha. Kaitannya dengan bela negara sendiri adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan impor teknologi lingkungan. Peluang usaha di bidang lingkungan sangat banyak, seperti daur ulang sampah plastik untuk mengolah plastik seperti menjadi paving block atau tas, teknologi pengolahan air untuk menyediakan sistem IPA bagi industri yang kecil maupun besar, energi terbarukan seperti instalasi panas surya atau biogas dari limbah, peternakan dan produk ramah lingkungan seperti kantong belanja dan juga kemasan lainnya yang biodegradable. Dengan pengembangan usaha ini, kita menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi nasional, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi kesimpulannya dari 8 mata kuliah yang saya jelaskan tadi, kita bisa tarik beberapa kesimpulan yang penting yaitu yang pertama, bela negara bukan hanya tentang militer, tetapi setiap profesi punya cara sendiri untuk berkontribusi. Sebagai insinyur lingkungan, kontribusi kita adalah menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Kedua, setiap mata kuliah yang kita pelajari setiap mata kuliah
yang kita pelajari punya peran strategis, dari efisiensi anggaran hingga menciptakan lapangan kerja, dari perlindungan sumber daya alam hingga kesehatan masyarakat. Ketiga, lingkungan yang sehat sama dengan bangsa yang kuat. Tanpa air bersih, kesehatan masyarakat terganggu. Tanpa pengelolaan sampah yang baik, kota kita jadi kumuh. Tanpa perlindungan hutan, kita akan kehilangan keanekaragaman hayati dan pengolahan bencana alam yang lebih sering. Keempat, tanggung jawab kita tidak berhenti setelah lulus. Tanggung jawab sejati adalah mengaplikasikan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa bela negara di bidang lingkungan adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan dedikasi, integritas, dan kompetensi. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, mulai dari memilah sampah, menghemat air, hingga merancang sistem pengelolaan limbah yang efektif adalah kontribusi nyata untuk Indonesia. Mari kita jadikan pendidikan teknik lingkungan bukan hanya sekedar jalur karir, tetapi sebagai panggilan untuk melayani bangsa dan melindungi bumi pertiwi tercinta. Indonesia membutuhkan insinyur lingkungan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme dan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.